Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Syukur kepada Allah bahwa hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti pembelajaran. Baik, untuk mensyukuri akan karunia Tuhan, maka mari kita buka pembelajaran doa. Rahel pimpin kita dalam doa. Mari depan. Mari Ibu Guru serta teman-teman, sebelum kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga karena Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan kami menuju ke tempat ini, guna untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon, kobarkanlah semangat belajar kami, agar apa yang diberikan Ibu Guru kepada kami dapat kami mengerti dengan baik, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Rahel yang sudah pimpin kita dalam doa. Baik, untuk menambah semangat kita belajar di pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Lagu ini pasti anak-anak ini semua sudah tahu. Dari Sabang sampai Merauke semua sudah tahu? Tahu. Oke. Mari menurut saya bantu Ibu untuk pandu lagu. Jadi semangat ya supaya kita semakin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Menjunjung tanah airku Indonesia, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baik. Terima kasih penulis yang sudah bantu Ibu pandu kita dalam lagu. Silakan duduk. Baik. Hari ini Ibu melihat ada lampu yang kosong. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ada Rafael sama Agustina. Iya, Rafael sama Agustina. Kenapa? Rafael sakit. Agustina. Tidak. Baik, terima kasih yang sudah memberikan, Rahel sudah memberikan keterangan. Teman-temanmu ada berhalangan, jadi harapan Ibu semoga yang ada di sini dalam keadaan sehat ya. Ya. Siap untuk kita melanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini? Siap. Masih semangat? Masih. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, mohon maaf dulu Pak, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu ini masih mengingat pembelajaran minggu yang lalu? Masih. Masih. Rahel, kira-kira pembelajaran kita minggu yang lalu apa? Tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Baik, mobilitas sosial. Ini yang di sebelah, ini yang laki-laki. Jimmy, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Iya, jadi mobilitas sosial adalah gerak atau perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Oke, siapa lagi yang masih ingat bentuk-bentuk mobilitas sosial? Siapa yang masih ingat bentuk-bentuk mobilitas sosial? Luansa. Apa bentuk-bentuk mobilitas sosial? Jual? Rahel masih ingat.
Ya, jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial ada yang namanya mobilitas vertikal, mobilitas horizontal, dan ada yang dinamakan juga mobilitas lateral. Mobilitas horizontal, siapa yang bisa memberikan contoh mobilitas horizontal? Menurut Rosa, mobilitas horizontal yang seperti apa? Lupa? Ya. Baik, mobilitas horizontal itu adalah perpindahan status seseorang dari status sosial ke status sosial yang lain dalam bentuk yang sama. Contohnya, ada seorang guru di SMP yang satu dipindahkan ke SMP yang lain. Jadi dari guru IPS misalnya dipindahkan ke sekolah yang lain jadi guru IPS, jadi itu sama ya, sederajat. Kalau yang mobilitas vertikal, yang vertikal itu yang bagaimana? Kalau tadi horizontal, ini berpindah seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkatan yang tinggi atau sosial minim maupun dorong ke tingkatan yang rendah atau sosial tinggi. iya, benar sekali apa yang Jimmy katakan, bahwa mobilitas vertikal itu adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dari status sosial yang rendah ke status sosial yang tinggi, atau sebaliknya dari status sosial yang tinggi ke status sosial yang rendah. Misalnya, ada yang bisa memberikan contoh? Coba Rahel ini luar biasa hari ini. Saya ambil contoh dari kisah presiden kita yang sekarang, Pak Jokowi Widodo. Dulu Pak Jokowi hanya seorang penghayu dan menjadi wali kota Solo, dan sekarang menjadi presiden negara Republik Indonesia. Iya, benar sekali apa yang Rahel katakan. Jadi contohnya, misalnya presiden kita yang dulunya hanya sebagai seorang tukang kayu atau yang bekerja di mebel ya, yang tukang kayu, kemudian dia menjadi seorang wali kota apa? Solo. Kemudian dia menjadi seorang presiden. Jadi itu pembelajaran kita minggu yang lalu. Ibu senang bahwa anak-anak ibu ini masih mengingat pembelajaran minggu yang lalu. Ibu mau bertanya lagi, apakah di lingkungan anak-anak ini ada yang berprofesi sebagai seorang guru, ada sebagai seorang dokter, ada sebagai seorang pekerja kantoran, atau profesi yang lain? Adakah di lingkungan tempat tinggalmu atau keluargamu sendiri? Ada. Menurut Rosa, misalnya apa? Yang di lingkungan tempat tinggalmu atau mama, bapak sebagai pegawai negeri sipil. Apakah dulu orang tua mereka juga sebagai pegawai negeri sipil? Atau dari mungkin orang biasa? Iya, jadi menurut Rosa ada orang tuanya sebagai pegawai negeri sipil dan kakeknya itu bukan sebagai seorang pegawai negeri sipil, dari orang biasa. Baik, Ibu berharap gambaran-gambaran tadi, contoh-contoh tadi memberikan motivasi untuk siapa? Untuk kalian. Mudah-mudahan suatu saat kalian juga seperti itu, dari anak seorang petani atau orang biasa menjadi seorang pejabat atau pengusaha. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini adalah bisa disimak di ini. Materi kita faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kemudian tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita bisa dibaca, coba bisa baca satu orang. Rahel silakan baca. Peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial di lingkungan peserta didik. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang
Diharapkan kiranya setelah pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan yang kedua, mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal tadi. Adapun metode pembelajaran kita, yaitu kita menggunakan metode pembelajaran melalui pengamatan, diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajaran kita yaitu discovery learning, blended learning, model pivot room. Ini maksudnya apa? Blended learning. Blended learning yaitu perpaduan antara atau gabungan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan pembelajaran daring dalam jaringan. Seperti yang Ibu sudah sampaikan bahwa materi Ibu sudah berikan di LMS, di aplikasi model lewat website. Lewat websitenya siapa? SMP dan Bos. Iya, lewat websitenya SMP dan Bosco e-learning. Sudah dibuka, sudah dibaca? Sudah. Iya, bagus sekali, luar biasa. Ibu senang bahwa hari ini anak-anak Ibu mendengarkan apa yang gurunya sampaikan, bahwa sudah membaca. Berarti sudah tahu toh materi kita? Tahu. Ya, sudah tahu. Kemudian tentu penilaian. Jadi dalam proses pembelajaran ini Ibu juga memberikan nilai dalam bentuk penilaian sikap spiritual dan sosial, kemudian penilaian pengetahuan yaitu melalui tes tulis dan penugasan, dan penilaian keterampilan. Jadi ada 3 nilai yang Ibu ambil. Jadi kita belajar semua ini, tapi kamu mendapat nilai sekaligus. Jadi penilaian sikap spiritual, jadi Ibu akan melihat sikapmu sepanjang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian pengetahuan, ada di sini tes tulis. Tes tulis sejauh mana nanti anak-anak Ibu ini memahami materi yang kita pelajari ini, ya. Jadi nanti ada tes yang diberikan, sudah ada di LMS, jadi tinggal masuk login melalui akun kalian, ya. Kemudian penugasan ini Ibu berikan ada namanya PR atau pekerjaan di rumah. Jadi pekerjaan itu kalian selesaikan di rumah. Kemudian penilaian keterampilan itu nanti di saat kamu diskusi ada presentasi, Ibu akan melihat presentasi kalian, apakah kalian menguasai, kemudian penampilan kalian seperti apa. Jadi itu yang Ibu berikan nilai. Baik, sekarang Ibu akan membentuk kelompok, ya. Kebetulan tempat duduknya sudah seperti ini, jadi Ibu akan membagikan kelompok ini kelompok 1, Ibu akan bagi 2 kelompok ini kelompok 2, ya. Nanti ada kedua kelompok, ada sekretaris dan ada teman-teman yang lain. Baik, seperti yang tadi model pembelajaran kita blended learning, apakah sudah menyimak video yang Ibu kirimkan? Atau mungkin sudah ada yang membukanya di Google juga? Sudah? Apakah jaringan di rumahmu baik? Tidak. Kurang baik. Ada yang bilang baik, ada yang di rumahnya juga kurang baik. Ibu akan memperlihatkannya di sini. Ini, tolong disimak dan diperhatikan. Satu keluarga warga kampung Bukar, Kelurahan Kunjuran itu, Kecamatan Pinang, Kabupaten Banten, itu dalam kondisi memprihatinkan. Mereka dengan gubuk sempit yang bertitik membuatkan 2 bak kunculan korban Soekarno Hatta. Untuk minuman sehari-hari, keluarga ini hanya tergantung pada bayaran sukarela dari keahlian pengobatan penyakit. Bersama dengan anak di atas nama Rashi Arifin dan Lastri
Oke, baik. Jadi tadi video tadi itu menyangkut atau mengenai ke yang kamu simak tadi itu menyangkut mengenai ke kemiskinan. Baik. Kemiskinan itu merupakan faktor penghambat atau faktor pendorong? Penghambat mobilitas sosial. Kira-kira faktor-faktor pendorong mobilitas sosial itu apa saja? Yang kalian sudah baca, yang sudah kasih materi. Itu apa saja faktor pendorongnya? Faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Iya, jadi itulah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Ada pertama faktor struktural, kemudian faktor sosial, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh itu faktor struktural itu bagaimana? Struktural, kalau yang tadi yang contoh presiden siapa? Presiden Jokowi. Struktural itu berarti struktural adalah jumlah relatif dari kehidupan tinggi yang bisa dan harus diisi serta juga iya. Jadi faktor struktural di Indonesia kita menerapkan sistem demokrasi, maka setiap masyarakat, setiap individu itu memiliki kesempatan untuk menjadi seseorang yang punya prestasi lebih tinggi, misalnya menjadi manajer, menjadi menteri, dan juga bisa menjadi seorang presiden. Jadi kesempatan kalian untuk mencapai kedudukan yang sangat tinggi itu besar sekali. Itu kalian bisa menjadi seorang presiden, sekalipun dari keluarga yang sederhana. Jadi diberikan kesempatan. Kemudian kalau faktor individu itu seperti apa? Faktor individu. Individu itu berarti siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Itu yang bagaimana kira-kira sampai merupakan faktor pendorong dari mobilitas sosial. Karena dari kemauan dari diri kita sendiri juga memiliki ambisi yang mau menjadi orang yang lebih sukses. Iya. Jadi kemauan dari diri sendiri, motivasi dari diri sendiri, maka itu merupakan salah satu pendorong kita untuk menjadi sukses, ya, bisa menjadi presiden. Jadi tidak melihat dari dia perempuan apa dia laki-laki. Jadi setiap masyarakat, setiap individu memiliki kesempatan. Yang terpenting itu ada kemampuan atau ada kemauan dari dalam diri sendiri. Jadi individu kalian semua ini bisa menjadi orang-orang yang sukses, dan itulah yang Bapak Ibu harapkan, juga orang tua harapkan. Mau jadi sukses toh? Mau. Bagus sekali. Kemudian selain faktor individu apa lagi? Faktor sosial. Itu yang bagaimana gini? setiap perjuangan itu diawali dari pasar. Jadi dari pasar juga sebenarnya supaya dapat berjuang sendiri. Iya. Jadi status sosial yang sudah dimiliki orang tua itu menjadi motivasi juga untuk seseorang untuk lebih maju, ya. Misalnya karena ketidakpuasan, si anak bilang, bapak saya itu baru sebagai kepala, misalnya kepala puskesmas atau kepala sekolah, saya harus lebih lagi. Jadi status sosial yang sudah dimiliki ayahnya itu membuat dia menjadi tidak puas, harus lebih. Jadi saya harus memiliki kemampuan untuk lebih dari orang tua saya misalnya. Kemudian apa lagi selain status sosial? Faktor ekonomi. Laki-laki paling cerdas sekali, memang mereka berada sungguh-sungguh. Faktor ekonomi itu yang bagaimana? Ya, jadi faktor ekonomi itu menjadi salah satu pendorong mobilitas sosial. Jadi kemampuan orang tuamu, pendapatan yang dimiliki orang tuamu itu jangan disia-siakan toh. Jadi kalau yang tadi berbeda kemiskinan, sementara kalau di sini anak-anak ini memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, jadi jangan sia-siakan itu. Orang tua punya pendapatan yang tinggi itu
Dorisa? Faktor politik itu yang bagaimana? Faktor politik berarti misalnya kalau situasi politik negara Indonesia kondusif, berarti itu menjadi salah satu faktor ya. Kita bisa bebas bekerja, kita bisa bebas sekolah, kita bisa bebas berusaha, maka itu menjadikan seseorang atau sekelompok orang untuk maju. Selain faktor politik, apalagi? Kemudahan dalam akses pendidikan. Iya, kemudahan dalam akses pendidikan. Itu yang bagaimana kan? Jika pendidikan kualitas berarti dia lebih mudah untuk mengenal ilmu dan sebagainya. Iya, Jimmy hari ini luar biasa. Dari tadi dia lancar menjawabnya. Jadi kemudahan akses dalam pendidikan itu membuat kita maju. Contoh, untuk kita di sini itu bisa bersekolah di mana-mana toh. Kemudian kalau sekolah-sekolah negeri diberikan kebebasan tanpa bayar SPP. Kalian juga di sini bisa mendapatkan apa? Beasiswa. Kemudian pemerintah juga memberikan apa? Kartu apa yang? Kartu Indonesia Pintar. Jadi kemudahan-kemudahan akses pendidikan itu menjadi salah satu pendorong daripada seseorang untuk maju. Kalau tadi pendorong yang kita bahas, ada yang tahu apa faktor penghambatnya selain tadi? Juan? Kemiskinan sama diskriminasi. Iya, kemiskinan seperti contoh video tadi dengan Diskriminasi. yang bagaimana diskriminasi. Nuansa dari tadi tenang-tenang, adakah yang dipikirkan atau mungkin ada sesuatu? Tidak, teman-teman? Kira-kira yang diskriminasi itu seperti apa? Diskriminasi berarti perbedaan dilakukan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Ya, diskriminasi benar sekali apa yang Tuhan katakan bahwa diskriminasi itu perbedaan perlakuan baik suku, bangsa, kemudian apa? Ras, agama, ya, golongan, dan bahkan juga ada namanya istilah diskriminasi gender toh. Ya. Jenis kelamin antara pria dan wanita itu terkadang sering dibeda-bedakan. Toh? Ya. Kemudian ada salah satu biasanya kamu suka ganggu teman, ada yang namanya saya dibully atau membuli. Membuli teman itu yang bagaimana membuli? Hina. Dia menghina, mengganggu teman, mengata-ngatai teman dengan kata-kata yang kurang pantas, itu menghambat seseorang untuk maju. Jadi jangan ya, ibu berharap anak-anak ibu itu tidak membuli teman-temannya ya. Ya. Jadi tidak boleh bully teman karena di mata Tuhan semua Sama. Jadi ingat itu, tidak boleh mengganggu teman. Baik, karena anak-anak ibu sudah menguasai materi, mereka sudah membacanya dari luar biasa. Ibu akan memberikan lembar kerja yang nanti akan diselesaikan. Seperti kelompok tadi yang sudah dibagikan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini jadi ada teman yang menulisnya, kemudian ada teman lain yang memberikan jawaban. Tolong diskusi tapi ingat jaga jarak, protokol kesehatan. Karya tolong jaga jarak ya. Silakan teman-temannya. Mana sih punya buku? Berdiskusi tapi ingat jaga protokol kesehatan. Ya, Ibu berikan waktu 10 menit. Bisa. Jadi dalam diskusi seperti tadi saya akan memberikan nilai ya.
Silakan bisa mencari di internet, bisa di intranet materi yang Ibu sudah bagikan. Bisa menggunakan HP, laptop, silakan. Bisa menggunakan buku. Cuma yang satu pencatat, yang lain bisa mencarinya. Bisa di buku cetak, di HP, di laptop. Jadi yang ada di lingkungan sekitarmu ya. Jadi antara lingkungan sekitar yang satu berbeda dengan lingkungan sekitar yang lain. Lagi kelompok 1.
Ya. Oke. Selesai? Ya. Selesai, jadi nanti salah satu kelompok maju untuk presentasi, kemudian dari kelompoknya juga bisa menambahkan, kemudian kelompok yang lain bisa memberikan pertanyaan atau bisa menyanggah ya, atau bisa melengkapi. Silakan kelompok 1 Ibu berikan kesempatan. Kelompok 1 maju ke depan. Jadi seperti tadi ada penilaian keterampilannya. Maju kelompok 1. Jaga jarak, tetap jaga jarak. Tetap jaga jarak ya, jaga jarak. Tetap jaga jarak ya. Siapa yang dulu bicara? Kan sudah. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, nomor 1, jelaskanlah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor struktural, yaitu suatu jumlah penduduk yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Faktor individu, yaitu suatu kualitas dari seorang individu, baik dilihat dari keterampilan atau tingkat pendidikan. Status sosial, yaitu seseorang yang memiliki status sosial dan kerja kaya. Status sosial tersebut berasal dari kedua orang tuanya. Keadaan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi dapat memberikan dorongan mobilitas sosial. Status politik, yaitu suatu politik dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Juga keadaan negara yang tidak menentu dapat merusak mobilitas sosial. Kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang yang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal umum yang diperoleh. Jelaskan faktor-faktor mobilitas sosial. 1. Kemiskinan. Kemiskinan bagi masyarakat yang untuk masyarakat miskin untuk mencapai status sosial itu sangat sulit. Salah satu hal yang membuat mereka sulit yaitu kurangnya pendidikan. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Nomor 3, analisislah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor struktural. Sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Pendidikan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan tapi kemampuan. Faktor individu. Setiap individu mempunyai kemampuan untuk mobilitas. Faktor sosial. Setiap perjalanan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong sosial untuk berjuang sendiri. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Faktor politik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan yang baik. Kemudahan akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan
faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial bagi masyarakat miskin. Mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. B. Diskriminasi. Diskriminasi berarti perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, Apakah ada kekurangan dari kami kelompok 1? Terima kasih. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, berarti presentasi mereka selesai ya. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan maju. Tetap jaga jarak, protokol kesehatan, jaga jarak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 bersama saya Rahel Maria Silangit Dan saya Dirwan Samadatur. dan saya Mariana Masmino. Dan saya Pendiri Samat Kusni Gumur. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, jelaskan faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong ada 6, yaitu faktor struktural adalah kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperoleh. Kedua, faktor individu yaitu berupa segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Faktor sosial yaitu status yang diwariskan. Faktor ekonomi yaitu situasi ekonomi dalam masyarakat. Jika cenderung baik, maka mobilitas sosial dapat terwujud. Yang kelima, faktor politik sangat bergantung pada situasi negara. Yang keenam, kemudahan dalam pendidikan agar mudah melakukan pergerakan dengan bekal ilmu yang diperolehnya. Nomor 2, jelaskan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat yang kita ketahui ada 2, yaitu 1, kemiskinan. Adalah salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan mendapatkan pekerjaan terbatas. 2. Diskriminasi. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan karena alasan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Nomor 3, analisislah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu faktor individu. Contohnya, saya dilahirkan di keluarga yang sederhana, tetapi saya memiliki impian dan ambisi untuk menjadi orang yang berguna di masa depan. Nomor 4, analisislah faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat yang saya ambil adalah diskriminasi. Saya ambil ini karena saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya yang berkaitan dengan faktor penghambat diskriminasi, yaitu perbedaan perlakuan karena alasan agama. Saya pernah sempat pindah rumah dan di situ rata-rata semuanya Muslim dan saya Kristen. Di situ saya mendapat perlakuan yang sedikit tidak enak dari teman-teman saya, tapi itu tapi saya berusaha berbaur dengan mereka dan
Saya hanya menjadikan hal itu sebagai pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Kami memberikan waktu untuk ibu dan teman-teman jika ada saran. Tidak. Kelompok 1 tidak ada saran, tidak ada menambah, tidak ada tambahan. Iya. Ibu hanya mengapresiasi apa yang kelompok 1, apa yang kelompok 2 ya, apa yang kelompok 2 sudah presentasikan. Mereka hari ini sudah sangat luar biasa memberikan contoh yang ada di sekitar lingkungan mereka. Untuk menambah tidak, karena memang sudah pas dari penjelasan kalian. Terima kasih, silakan duduk ke tempat duduknya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, hari ini presentasinya sangat luar biasa. Ibu mengapresiasi apa yang kamu sudah presentasikan di sini. Terlebih untuk kelompok 1, kelompok 2 memberikan contoh-contoh yang ada di sekitar rumah. Jadi misalnya Adriansa tadi berasal dari keluarga yang sederhana, dia mempunyai ambisi untuk menjadi atau mempunyai motivasi untuk menjadi orang yang sukses untuk kedepannya. Luar biasa sekali. Kemudian untuk tadi apa yang Rahel juga jelaskan mengenai analisis sekitar lingkungannya. Jadi perbedaan ras, suku, bangsa, agama itu bukan menjadi salah satu penghambat ya, bukan menjadi penghambat untuk dirinya sendiri ya. Jadi itu menjadi pembelajaran untuk dia. Jadi luar biasa untuk hari ini. Tepuk tangan kelompok 1 yang kelompok 2 yang sudah tampil luar biasa. Begitu juga kelompok 2 hari ini juga sudah tampil luar biasa. Jadi itulah diskusi kalian, itulah pembelajaran kita. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita di pagi hari ini? Ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita dari awal tadi sampai sudah presentasi? Ada yang bisa simpulkan apa? Nuansa, Glorisa, Maria, Rahel? Adakah di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ya. Kesimpulan dari pembelajaran Rahel? Silakan. Kalau saya menyimpulkan dari pembelajaran ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh kita harus semangat, karena pastinya ada jalan untuk kita menjadi orang yang lebih, terus kita bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang tua kita sendiri. Iya, tepuk tangan untuk Rahel dulu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang tadi materinya faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, bahwa kita harus berusaha semaksimal mungkin ya, agar kita menjadi seseorang yang lebih baik ke depan. Sesuai dengan tadi ya, faktor pendorong dari struktural, kemudian individu, faktor sosial, ekonomi, dan politik, kemudian kemudahan akses pendidikan. Kemudian tadi faktor penghambatnya yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita. Ibu berharap pembelajaran kita ini setelah berakhir tapi itu menjadi motivasi ya untuk kalian bisa maju seperti contoh yang tadi Bapak Presiden ya. Ya, dari seorang yang keberadaannya bukan seorang pejabat, dari seorang tukang kayu dia bisa mencapai menjadi seorang wali kota dan bahkan sekarang presiden sudah 2 periode ya. Mudah-mudahan kedepannya kalian akan sukses seperti itu. Baik, Ibu akan memberikan tes tulis seperti tadi ya. Ada penilaian pengetahuan, ada tes tulisnya. Silakan buka HP-mu di LMS atau bisa buka laptop. Ada soal yang Ibu sudah berikan di situ, silakan selesaikan. Ibu berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikannya.
Jadi itu mengukur kemampuanmu sejauh mana memahami materi pembelajaran kita pagi hari ini. Bisa masuk semua? Bisa? Ada lihat tes tulisnya di situ, topiknya tes tulis. Ada 2 soal tes tulisnya. Di situ ada gambar ya. Ada gambar siapa di situ? Seorang pemain di ya. Seorang yang lumpuh menjadi. Silakan diselesaikan. Berikan waktu 10 menit. Bagaimana Rahel? Bisa toh terbuka? Ardiansa bisa terbuka? Yang di sebelah? Waktunya 5 menit lagi. Ini kerja masing-masing ya. Dua menit lagi. Baik, waktu habis. Waktu habis. Ya. Jadi Ibu berharap tadi yang kamu kerjakan itu bisa mencapai nilai yang baik sehingga bisa tuntas UKM toh. Baik. Kalian sudah mengerjakan tes tulis. Kira-kira pembelajaran kita di pagi hari ini bagaimana? Dari medianya, dari materinya, dari proses pembelajarannya bagaimana? Apakah menyenangkan atau tidak? Atau Rahel, Irwansa, coba Rahel. Kalau menurut saya pembelajaran hari ini ya menyenangkan. Terus karena menggunakan media-media, jadi kita lebih mudah kayak lebih nampak nyata. Lalu ditambah lagi Ibu jelaskan itu sangat detail, jadi kita mudah mengerti dan materi hari ini sangat bagus untuk memotivasi kita untuk ke depan. Ya, sekali Rahel. Yang di sini bagaimana pembelajaran kita pagi hari ini? Nando, bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan atau tidak? Medianya, gurunya? Dan pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya bahwa hari ini kalian senang ya? Ya. Menyenangkan, mudah-mudahan untuk minggu berikut pembelajarannya lebih menyenangkan ya. Dan jangan lupa ada tugas rumah yang Ibu berikan, tolong diselesaikan ya, tidak ditunda sesuai dengan waktunya. Jadi Ibu hanya memberikan di situ 2 hari. Jadi besok sudah bisa dikumpulkan. Kalau yang terlambat otomatis nilainya berkurang. Kemudian jangan lupa juga jaga protokol kesehatan karena belakangan ini COVID-19 sudah banyak yang tertular ya. Tolong anak-anak Ibu ini tolong jaga protokol kesehatan. Kemudian kalau kemana-mana jangan lupa maskernya, jangan lupa mencuci tangan ya. Kemudian kontak dengan teman atau dengan siapa di ya, jangan sering-sering keluar-keluar. Baik, ada satu lagi untuk materi minggu depan. Untuk materi minggu depan,
adalah saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi bisa dibaca materinya ya, supaya pembelajaran kita minggu depan lebih baik lagi. Bisa? Bisa. Baik, jadi demikianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas kedatangan anak-anak ibu. Minggu depan harus rajin ya. Ya. Semua harus hadir. Hari ini ada yang berkenalan, minggu depan sudah semua hadir. Jadi mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Rahel. Ibu guru serta teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Engkau masih mau jaga kami dalam perjalanan pulang kami, agar kami bisa sampai di rumah dan bertemu keluarga kami dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rahel dan terima kasih untuk semua. Selamat pagi. Selamat berpisah. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya.